Baik, selanjutnya ini juga rekan kami, Pak Bambang nih mau menyampaikan pemikiran-pemikiran kebangsaannya. Kami persilakan Mas Bambang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Setelah dibakar dan dibawa terbang oleh Pak Wisnu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali mendarat dan agak slow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak sekalian yang tidak bisa kami sapa satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, yang besar tidak perlu kami sebut gelar, yang kecil tidak kami sebut nama. Ini merupakan satu kesempatan yang sangat berbahagia bagi saya untuk dapat hadir di sini di acara Dialog Nasional Kebangsaan. Jadi saya harus memperkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian. Saya ini ceritanya baru saja bergabung di dalam komunitas nasional ini karena kemarin saya baru saja ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Permabudi, Persatuan Mabuddha Indonesia. Baru kemarin munasnya, baru kemarin. Jadi baru sehari umurnya, izin Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu sekalian, bukan kacang sembarang kacang, kacang dibeli di pasar pagi. Umat Buddha datang bukan sembarang datang, tapi ingin dialog dan silaturahmi. Harus gitu mengimbangi beliau kan? Kalau enggak kita terbang terus diajak beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selalu memulai pembicaraan tentang dialog ini di event apapun selalu dengan kalimat bahwa Indonesia adalah keajaiban politik. Ya, Indonesia adalah keajaiban politik. Singgung oleh beberapa narasumber dan juga tadi dipertegas oleh Pak Wisnu. Kita ini sangat menyebut. Kita menurut data ada 1.340 suku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu ada 740 bahasa daerah. Sekarang perkiraan sekitar 270 juta penduduk Indonesia. Ini luar biasa. Kalau nggak percaya 1.340 itu hitung sendiri Bapak sekalian. Ya. Nah, realitas ini memang merupakan suatu hal yang dianggap oleh dunia internasional sebagai mega diversity. Luar biasa. Keragaman yang luar biasa. Bapak sekalian, lalu pertanyaannya sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami. Ada satu pertanyaan, lalu kemajumukan ini apa? Ini suatu anugerah atau masalah? Kan itu. Beberapa narasumber sudah menjelaskan tentang perspektifnya, kemudian juga pandangannya, dan juga beberapa situasi-situasi kekinian. Bahkan tadi Pendeta Gultom menceritakan tentang apa yang terjadi di luar negeri. Ya kan, terjadi pembunuhan dan sebagainya karena faktor agama dan sebagainya. Bapak sekalian, sudah dipahami oleh nenek moyang kita sejak dulu. Tadi dipertegas, diceritakan baitnya dengan jelas oleh Pak Wisnu dalam kitab Sutta Soma, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika. Saya selalu mengenang kata-kata ini dengan hal khusus. Karena kenapa? Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu, di sini ada burung Garuda nggak? Ada ya di situ. Itu ada dalam pita yang kakinya dicengkram oleh burung Garuda. Ya, di atas burung Garuda. Kenapa demikian? Saya berpikir ya, oh ternyata yang mendesain logo burung Garuda juga paham Bapak sekalian, bahwa yang namanya kebinekaan itu sesuatu yang memang harus diperjuangkan dan dicengkram erat. Kalau nggak lepas itu barang. Bhinneka Tunggal Ika, keragaman, ini adalah sesuatu proses yang terus menerus harus nantiasa kita jaga dan kita perjuangkan. Kalau enggak lepas itu barang. Terus sekalian, realitasnya adalah bahwa kita ini hidup berdampingan. Kita ini hidup heterogen. Nah, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika ini sudah dari zaman dulu kala menandakan apa? Bahwa kemajemukan itu memang sudah kultural. Kultural. Jadi bukan baru kemarin atau baru beberapa saat saja. Kebinekaan yang ada di Indonesia adalah kebinekaan kultural. Itu realitas yang harus kita sadari. Lalu kemudian, Bapak sekalian,
kita melihat apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bagian daripada yang namanya komunikasi lintas komunitas, ya kan? Dan hal seperti ini senantiasa kita laksanakan, ini akan membuat masyarakat kita menjadi inklusif. Poinnya seperti itu. Bagaimana kita membuat masyarakat kita menjadi terbuka. Nah, sehingga Bapak sekalian, masyarakat yang majemuk secara kultural, kemudian secara inklusif, ya kan, kemudian juga terbuka, maka akan menimbulkan rasa toleransi di antara sesama kita. Nah, inilah kata kunci yang saya pertegas, bahwa bagaimana kita di dalam menjaga ini semua, merajut kebinekaan, merajut kemajemukan adalah melalui toleransi. Nah, saya akan singgung sedikit di dalam ajaran agama Buddha. Jadi ada yang dinamakan dengan 4 sifat keluhuran atau Brahma Wihara. Yang pertama itu adalah metta atau cinta kasih. Yang maknanya apa? Adalah bagaimana kita mengembangkan cinta kasih tanpa batas. Mungkin sering mendengar Sabesata Bhavantu Sukhitata. Inilah merupakan salah satu bentuk doa kita bahwa kita mendoakan semua makhluk itu hidup berbahagia tanpa memandang kepercayaan, ras, bangsa, jenis kelamin dan sebagainya. Kenapa ngomong begini? Karena cinta kasih ini hanya kepada lawan jenis kita saja. Tetapi tidak, Bapak sekalian, bahwa kita mengajarkan di Buddha, agama Buddha, cinta kasih itu tanpa batas. Kemudian yang kedua adalah karuna. Karuna atau welas kasih adalah sifat yang timbul karena ada perasaan iba, rasa tidak enak melihat orang susah, kemudian bagaimana kita ada kehendak untuk membantu atau meringankan beban orang lain. Kemudian yang ketiga, mudita atau simpati adalah bagaimana kita turut berbahagia atas keberhasilan atau kesuksesan dan kesejahteraan orang lain. Ya, kita tentu lawannya adalah kita tidak iri dengki, kita tidak kepo dengan orang lain dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah UPK atau keseimbangan batin. Ini adalah suatu bagaimana sikap pertimbangan yang lurus, adil, tidak berat sebelah dan tidak diskriminatif. Nah, Bapak sekalian, perbedaan itu adalah anugerah. Tetapi dia harus dikelola. Dia harus dikelola sehingga akan menjadi suatu kekuatan yang positif. Kebesaran hati, kemudian juga toleransi dan sebagainya ini akan memperkuat kita, keutuhan kita sebagai bangsa, sebagai negara yang kuat. Bapak sekalian, terakhir saya pikir tidak perlu terlalu panjang. Yang menjadi masalah aktual bagi bangsa kita pada saat ini adalah persoalan politik identitas. Kita sudah menjalani 2 kali pilpres. Happy tidak happy, saya katakan bahwa ada politik identitas yang mewarnai dalam politik pilpres tersebut. Kita sudah sangat berusaha bagaimana menjaga keutuhan bangsa kita. Hari ini kita melihat bahwa tidak cukup hanya misalkan, maaf Pak Wisnu, misalkan dengan kita terus mensosialisasikan Pancasila dan sebagainya, kemudian sosialisasi 4 pilar dan sebagainya, sosialisasi konsensus kebangsaan, tetapi moderasi beragama juga ada hal yang penting dari sisi spiritual. Nah, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada HKBP, tepuk tangan, applause yang setinggi-tingginya tentang bagaimana upaya menghadirkan pembicara-pembicara lintas agama yang sangat luar biasa dari Muhammadiyah, dari KWI, dari PGI, dari PHDI, dan saya dari Permabudi dan tentu nanti dari HKBP sendiri, bahwa ini adalah suatu upaya dari kita yang tak ada henti-hentinya untuk terus menyuarakan moderasi beragama untuk memperkuat keutuhan berbangsa dan bernegara. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis ditebas bersih, omongan saya tak perlu panjang, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.